Jumpa lagi dengan Pak Widi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat nggak? Jangan bosen ya lihat mukanya Pak Widi terus. Di sekolah ada, di rumah juga ada lagi. Pak Widi tahu kalian pasti bosen di rumah ya. Udah nggak boleh pergi-pergi, main game nggak boleh. Ini lagi tambahin tugas lagi. Sabar ya, ini ujian. Nanti suatu saat pasti akan normal kembali. Kita tinggal berdoa saja. Biar nggak bosen di rumah, kalian boleh kok ngelakuin hal-hal yang kalian suka. Misalnya, kalau kalian suka tentang ilmu pengetahuan, bisa baca-baca buku ensiklopedia. Seperti ini nih. Atau, kalian suka nyanyi? Ya latih terus bakatnya. Contoh seperti ini nih. Nah, untuk yang hobi otak-atik, kayak gini nih. Bisalah kalian asah bakat kalian, misalnya bongkar-bongkar alat elektronik yang sudah rusak, terus nanti dipasang lagi. Jangan bisanya cuma bongkar, tapi nggak bisa masang. Apapun itu, pokoknya lakukan hal yang positif. Mumpung ada kesempatan, mumpung sekolah libur, nanti kalau sekolah sudah masuk, kalian sudah pasti sibuk. Mana yang sekolah, mana yang les, mana yang ngaji. Belum lagi harus ngerjain PR. Dan yang tak kalah penting, tetap harus jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, selalu terapkan pola hidup bersih. Jangan asal ngupil, jangan isep-isep jari, dan jangan sembarang kucek-kucek mata. Oke? Sekarang waktunya kita belajar. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Apa itu penyajian data? Data kok disajikan? Mirip kayak orang hajatan aja ya. Data itu adalah sekumpulan informasi yang berupa angka, simbol, atau tulisan yang menggambarkan suatu keadaan. Misalnya nih, di suatu kelas, berapa banyak siswa yang suka omong sendiri saat pelajaran? Ayo, kamu bukan. Atau berapa banyak siswa yang mendapat nilai 100 saat ulangan? Data-data semacam itu nanti akan digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk evaluasi pembelajaran. Kenapa sih kok banyak yang ngomong sendiri saat pelajaran? Emang gurunya bosenin ya? Atau mungkin suasananya yang nggak nyaman? Terus, bagaimana supaya siswanya tidak ngomong sendiri saat pelajaran? Mungkin gurunya bisa jadi seperti ini, atau jadi yang ini aja. Nah, sekarang Pak Widi mau kasih contoh. Di sebuah kelas yang namanya kelas 19, itu ada beberapa orang siswa. Karena suatu musibah, kelas tersebut akhirnya diliburkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, sampai berbulan-bulan. Akhirnya para siswa yang ada di kelas tersebut menjadi bosan di rumah. Terus karena bosan, mereka hanya bisa makan, tidur, makan. Seperti itu terus. Lalu dibuatlah survei tentang berapa banyak rata-rata anak makan dalam sehari. Jangan-jangan nanti setelah masuk, murid-muridnya jadi kayak seperti ini semua. Data yang diperoleh dari survei tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Mas Covid itu 4 kali makan sehari ternyata. Kemudian Mbak Corona 3 kali. Mas Pandem ada 6 kali makan. Wow. Mas Virus 4 kali makan. Mbak Sanit 5 kali makan. Ini cewek kok makannya banyak ya. Kemudian Mbak Karantin 4 kali makan. Mas Wuhan hanya 1 kali makan. Puasa ini kali ya. Dan terakhir Mbak Antis ada 5 kali makan. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang berisi angka-angka yang menunjukkan berapa banyak anak makan dalam sehari. Tabelnya seperti ini. Ada 3 buah kolom.
yang mana kolom pertama menunjukkan informasi yang akan dikumpulkan, yakni banyaknya porsi makan. Lalu sebelahnya merupakan kolom turus, yang mana kolom ini membantu untuk menghitung. Dan yang terakhir kolom frekuensi. Nah, kolom inilah yang nantinya paling penting karena berisi fakta dari suatu keadaan. Sekarang kita isikan. Kolom pertama yakni banyaknya porsi makan. Kita tuliskan mulai dari 1 porsi. Siapa tahu ada yang makannya cuma sekali. Kemudian 2, lalu 3, 4, 5, dan 6. Kenapa hanya sampai 6? Ya karena paling tinggi angkanya. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung kolom berikutnya, yakni kolom turus. Kolom turus kita isikan menggunakan simbol yang disebut tally mark atau tanda hitungan. Wujudnya garis-garis yang dicoret kalau sudah sampai 5. Kita lihat datanya ya. Yang makan 1 porsi ada 1 orang. Yang makan 2 porsi tidak ada ya, 0 berarti. Yang makan 3 porsi ada 1. Yang makan 4 porsi ada 3 orang. Yang makan 5 porsi ada 2 orang. Dan yang terakhir yang makan 6 porsi ada 1 orang. Lalu kita isi frekuensinya dengan angka, yaitu 1, 0, 1, 3, 2, 1. Jadi deh tabelnya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa tahu ternyata banyak yang makannya sampai 4 porsi atau tidak ada yang makan 2 porsi. Selain itu, kita juga bisa menghitung rata-rata atau mean dari data tersebut. Caranya kita hitung seluruh porsi makannya dengan mengalihkan banyaknya porsi makan dan banyaknya anak, yaitu 1 dikalikan 1, 2 dikalikan 0, 3 dikalikan 1, 4 dikalikan 3, 5 dikalikan 2, dan terakhir 6 dikalikan 1. Lalu hasilnya dijumlahkan sama dengan 32. Angka 32 ini kemudian dibagi dengan jumlah seluruh anak. Berapa anaknya? Ada 8. Hasil pembagiannya adalah 4. Maka kita dapat hasilnya. Rata-rata anak makan sebanyak 4 porsi sehari. Banyak juga ya makannya. Jika data-data tersebut dibuat diagram, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Gimana? Susah atau sulit? Enggak ya, gampang kok. Selama kalian paham, kalian pasti bisa. Nah, sekarang Pak Edi punya data lagi. Ini adalah data tentang infeksi corona yang dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 13. Datanya seperti ini. Dari data tersebut, coba kalian buat tabelnya, lalu cari rata-ratanya, kemudian yang terakhir, buatlah diagramnya. Nah, itu baru tugas yang pertama. Sekarang tugas yang kedua, Pak Widi punya diagram. Diagramnya seperti ini. Dari diagram tersebut, silakan kalian coba buat tabelnya ya. Tuliskan jawaban kalian di buku catatan tugas ya. Jangan lupa untuk memberi kode. Kodenya yaitu 09, serta diberi judul. Judulnya adalah belajar menyajikan data. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, selalu berdoa. Semoga nanti corona cepat lewat. Bye-bye.